Pada video kali ini, kita akan belajar SEO, khususnya mengenai Google Manual Action. Apa itu Google Manual Action? Apa dampaknya? Serta bagaimana cara mengatasinya? Tertarik? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang Google Manual Action. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Oke, tentu aja yang pertama itu adalah apa itu Google Manual Action dan kenapa para SEO atau teman-teman yang mempraktekkan teknik SEO itu wajib tahu tentang istilah yang satu ini. Jadi Google Manual Action itu adalah tindakan manual terhadap sebuah situs atau website ketika pengulas di Google telah memutuskan bahwa halaman di situs tersebut tidak sesuai dengan pedoman kualitas webmaster Google. Nah, jadi teman-teman harus catat ya. Yang pertama itu adalah pengulas di Google. Jadi Google Manual Action ini dilakukan oleh manusia ya, seorang pengulas di Google. Jadi tindakan yang betul-betul dilakukan secara manual. Nah, standarnya apa? Standarnya itu adalah Google Webmaster Quality Guidelines. Nah, sebagian teman-teman pasti udah pernah baca ya mengenai Quality Guidelines yang diterbitkan oleh Google nih. Secara nggak sengaja ya kalau nggak salah. Nah, tapi sekarang teman-teman juga udah bisa mengakses panduan tersebut dalam bentuk yang lebih umum ya, lebih general pada alamat berikut. Teman-teman bisa catat dan teman-teman bisa kunjungi. Kalau nggak salah ini udah ada yang berbahasa Indonesia malah. Jadi sangat mudah dibaca dan sangat mudah dimengerti. Nah, kalau teman-teman pengen ngebaca yang versi bahasa Inggris, teman-teman dapat kunjungi website ini ya. Jadi di support.google.com webmaster answer 9044175. Nah, ini membahas tentang manual action, khususnya manual action report ya. Karena memang laporan tentang manual action itu juga dapat teman-teman temukan pada Google Search Console. Sekarang, kenapa sih perlu ada yang namanya Google Manual Action? Nah, kita tahu tadi bahwa Google Manual Action ini dilakukan secara manual. Kenapa Google repot-repot melakukannya secara manual gitu ya? Jadi, Google Manual Action ini diperlukan untuk memerangi berbagai hasil yang tidak relevan sehingga dapat mengalahkan ranking yang hasilnya relevan. Nah, kadang situs-situs spam atau situs-situs black hat itu dapat mengalahkan hasil yang relevan dengan menggunakan teknik-teknik yang tidak dibenarkan oleh Google. Nah, oleh karena itu, Google melakukan manual action, tindakan secara manual untuk membuang hasil pencarian tersebut. Atau bahkan websitenya sekalian dibuang oleh Google gitu ya, dari indeks mereka. Jadi nggak bakal masuk ke indeks Google lagi. Nah, hal ini dilakukan karena memang ada beberapa hal negatif ya yang akan muncul kalau hal ini dibiarkan. Jadi hasil-hasil yang tidak relevan itu memang harus segera dibuang oleh Google. Kalau nggak, maka yang terjadi seperti ini ya. Pada Google akan muncul hasil-hasil yang tidak relevan. Bahkan nggak nyambung sama kata kunci ya. Para pemilik website yang sah itu bakal kalah saing dengan para spammer. Nah, kemudian para pengguna Google jadi tidak puas. Nah, ini yang tidak diinginkan Google. Kalau para pengguna Google tidak puas, maka Google tidak akan digunakan lagi gitu. Nah, oleh karena itu Google membuat Google Manual Action. Nah, kemudian siapa sih yang diperangi Google dalam Google Manual Action ini? Nah, yang diperangi adalah golongan yang sering mencari keuntungan dari algoritma Google, yaitu golongan-golongan yang biasanya menerapkan black hat SEO. Mereka menerapkan hal-hal yang terlarang oleh Google demi mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, tanpa memikirkan para pemilik website yang sah gitu ya. Asal menguntungkan, cara apapun akan mereka lakukan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Google, oleh karena itu dibuatlah Google Manual Action. Oke, kemudian ada satu istilah lagi yang sering membuat kita bingung, yaitu penalti Google. Nah, ini sering juga disebutkan oleh para pakar SEO. Penalti Google itu terjadi itu jika kunjungan web atau peringkat website teman-teman itu tiba-tiba turun drastis. Nah, kemungkinan teman-teman akan menerima hukuman dari Google. Nah, inilah yang biasa disebut dengan penalti Google. Nah, pengertian di atas saya ambil dari bigcommerce.com. Nah, kenapa saya ambil dari bigcommerce.com? Itu gara-gara saya tidak menemukan pengertian resmi yang dikeluarkan oleh Google mengenai penalti. Saya udah coba cari-cari, searching-searching, kok nggak ketemu ya penalti Google tuh apa. Yang muncul malah manual action. Nah, karena ini sepertinya ya, dari saya cari-cari beberapa kali itu saya tidak menemukan istilah ini digunakan oleh Google.
Nah, oleh karena itu kita sebaiknya juga tidak menggunakan istilah penalti ini karena agak sedikit membingungkan. Saya sarankan kita lebih baik menggunakan istilah manual action. Nah, ini lebih jelas. Dari Google ada pengertiannya, kemudian ada cara-cara untuk menghadapinya. Oke, sekarang tadi itu kan istilah penalti itu kalau kunjungan kita tiba-tiba menurun drastis gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa kunjungan itu bisa tiba-tiba menurun. Nah, tentu penyebab pertama itu adalah perubahan algoritma biasanya. Ada banyak sekali ya penyebabnya. Jadi saya coba sebutkan dua hal di sini. Yang pertama itu adalah perubahan algoritma. Jadi mungkin website kita dulunya itu udah sesuai sama algoritma. Kemudian tiba-tiba algoritmanya berubah. Nah, jadi kita jadi korbannya ya. Kunjungan kita tiba-tiba menurun drastis atau bahkan hilang sama sekali di pencarian Google. Nah, penyebab kedua itu adalah manual action. Nah, kalau tiba-tiba kita awalnya sampai ratusan ribu setiap hari gitu ya, tiba-tiba kok hilang dari pencarian Google. Nah, bisa jadi website teman-teman dikenai Google Manual Action. Nah, kemudian cara mengatasi perubahan algoritma. Nah, ini jauh lebih sulit ya kalau perubahan algoritma ya. Karena kita harus melakukan identifikasi masalah secara mandiri. Kita harus tahu apa sih masalah dari website kita ini. Kita harus menebak-nebak gitu. Karena nggak ada pemberitahuan resmi gitu. Kemudian kita harus membuat perubahan dari identifikasi masalah yang udah kita lakukan. Nah, masalahnya kalau identifikasinya salah, maka perubahan yang kita lakukan bisa jadi salah ya. Makanya untuk mengatasi perubahan algoritma itu jauh lebih sulit. Kemudian kita harus mengamati hasil dari perubahan yang udah kita lakukan. Nah, kalau hasilnya positif, ya kita harus lakukan terus gitu ya. Kalau hasilnya negatif, ya kita harus cari alternatif lain. Nah, itu yang jadi masalah kalau perubahan algoritma. Yang jadi masalah lebih besar itu semua hal tersebut harus kita lakukan mandiri. Kita nggak bisa nanya orang. Bisa aja sih nanya pakar-pakar SEO. Mungkin mereka bisa mencarikan permasalahannya apa gitu ya. Tapi yang paling tahu website kita itu adalah kita sendiri ya. Nah, itu kalau perubahan algoritma. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara mengatasi manual action. Enaknya atau oh ya bukan enak ya, tapi mengatasi manual action ini jauh lebih sederhana ketimbang mengatasi masalah perubahan algoritma. Nah, saya tidak bilang mudah ya, tapi jauh lebih sederhana. Karena apa? Nah, karena kita dapat melakukan identifikasi masalah dari Google Search Console. Jadi, kalau teman-teman dikenai manual action dari Google, maka di Search Console itu akan muncul laporannya. Nah, apa penyebabnya, gara-gara apa, itu teman-teman bisa dikasih tahu gitu ya oleh Google langsung. Nah, tidak begitu dengan algoritma ya. Kalau algoritma, teman-teman harus nebak, mengira-ngira gitu. Kalau perkiraannya salah, ya wassalam gitu. Kemudian teman-teman juga harus melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi kalau di Search Console itu ada laporannya, teman-teman harus baca secara lebih detail ya. Read more-nya itu diklik teman-teman, jangan dianggurin. Diklik read more-nya, kemudian dibaca satu persatu kira-kira masalahnya itu di mana. Nah, teman-teman juga harus pastikan halaman mana yang terdampak. Nah, bisa jadi seluruh halaman dalam website teman-teman, atau bisa jadi juga sebagian saja. Nah, jangan sampai perbaikan teman-teman ini salah sasaran. Nah, langkah ketiga itu adalah meminta peninjauan langsung. Nah, jadi cuma ada 3 langkah. Nah, kelihatannya mudah banget ya, tapi nggak terlalu mudah ini. Bisa jadi teman-teman bakal ribet banget melakukan perbaikan atau mengatasi manual action ini. Nah, teman-teman harus ingat sebelum meminta peninjauan ulang, teman-teman harus melakukan penyelesaian terhadap seluruh masalah yang ada. Nah, kalau di Google Search Console itu ada 3 laporan manual action, teman-teman harus selesaikan 3-tiganya langsung, bukan satu persatu ya. Bukan satu diselesaikan minta peninjauan, satu lagi diselesaikan, bukan seperti itu. Tapi teman-teman harus selesaikan semua dulu, baru teman-teman minta peninjauan ulang. Kemudian teman-teman harus menjelaskan masalah kualitas yang sebenarnya terjadi di situs teman-teman. Nah, jadi Google kan itu memperkirakan ya, manual action itu kan dilakukan oleh seseorang di Google, kemudian dia memperkirakan ini masalahnya. Nah, kalau ternyata masalah yang terjadi itu berbeda, teman-teman harus jelasin dalam permintaan peninjauan ulang itu. Harus ya, harus dijelasin. Jangan sampai teman-teman lupa menjelaskannya. Nah, kemudian dalam permintaan peninjauan ulang juga, teman-teman harus menjelaskan langkah-langkah yang telah teman-teman lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jangan dibilang ini udah beres gitu kan, tapi langkah-langkahnya tidak teman-teman ceritakan. Bisa jadi masalahnya itu justru ada di langkah-langkah teman-teman tersebut gitu ya. Atau teman-teman mengulangi masalah tersebut dengan langkah-langkah yang sama. Nah, disuruh perbaiki malah teman-teman mengulangi masalah yang sama. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman harus mendokumentasikan hasil usaha yang udah teman-teman lakukan. Teman-teman kan udah memperbaiki ya masalah tersebut. Nah, itu didokumentasikan. Jangan sampai lupa. Dokumentasi itu juga harus disampaikan pada permintaan peninjauan ulang. Nah, itu ya.
cara mengatasi manual action. Ini 3 hal ini harus teman-teman lakukan ketika melakukan permintaan peninjauan ulang. Kemudian, peninjauan ulang itu dapat memakan waktu beberapa hari atau beberapa pekan malah. Jadi, teman-teman harus bersabar. Dan diingat, teman-teman jangan mengirim permintaan ulang sebanyak 2 kali, 3 kali, atau lebih. Cukup sekali aja. Sampai teman-teman mendapatkan keputusan akhir dari Google. Nah, itu kan dalam bentuk email ya. Teman-teman harus sabar menunggu beberapa hari atau seminggu atau lebih dari seminggu, itu harus ditunggu gitu ya. Kecuali mungkin udah 3 minggu nggak ada jawaban, teman-teman bisa menghubungi. Bukan membuat ulang permintaan, tapi menghubungi pihak Google ya. Oke? Mungkin itu ya pembahasan mengenai manual action dari Google. Kita sampai kepada simpulan. Jadi kesimpulan pertama itu adalah ini baru part pertama ya. Semoga aja saya bisa bikin part kedua. Nah, kalau teman-teman suka part pertama ini, tolong isi di kolom komentar. Bisa jadi saya akan bikin part kedua yang jauh lebih lengkap lagi mengenai manual action ini. Karena manual action itu banyak banget ya pembahasannya. Ada banyak hal yang belum saya bahas pada video kali ini, tapi semoga aja kalau respon teman-teman itu positif, saya bisa buat part yang kedua. Kemudian, selalu cek setiap teknik yang teman-teman gunakan sebelum benar-benar menerapkannya pada website teman-teman. Karena kalau nggak teman-teman cek, teman-teman itu bisa terjebak dalam black hat SEO atau teknik SEO yang dilarang oleh Google. Nah, kalau teman-teman udah terlanjur menerapkannya, bisa jadi nanti ke depannya teman-teman terkena manual action dari Google ini. Dan itu bisa jadi bermasalah dan bisa jadi nggak dapat terselesaikan gitu. Kalau manual action itu nggak dapat terselesaikan, ya website teman-teman nggak akan muncul di Google ya. Nah, oke, mungkin itu aja ya video kita pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.